Kebahagiaan terus memayungi langkah Rizky Bilar dan Lesti jelang hari pernikahan mereka. Saat ini, keduanya pun tengah melakukan berbagai persiapan untuk menggelar prosesi lamaran pada 13 Juni 2021 mendatang. Dikenal sebagai pasangan bucin oleh penggemar, mereka memang kerap kali menampilkan unyunya kebersamaan yang membuat baper. Namun siapa sangka ternyata terselip kisah yang jarang diketahui publik diungkapkan oleh orang-orang terdekat keduanya. Lantas benarkah Lesti sempat merasa galau saat menjalani hubungan dengan Bilar yang tak lama lagi akan menjadi calon suaminya? Memutuskan untuk menikah di usia muda, lantas seperti apa wedding dream Lesti yang ternyata sudah ada di benaknya bahkan sebelum bertemu dengan Bilar? Seperti apa pula dukungan dan peran serta dari orang-orang terdekat Lesti dan Bilar yang turut ikut andil dalam pernikahan keduanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjalanan cinta Lesti dan Rizky Bilar seolah tak pernah habis memantik rasa ingin tahu warganet, khususnya para Leslar lovers. Ya, cara keduanya membangun hubungan rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Hal itu pun turut dirasakan oleh orang-orang terdekat. Salah satunya manajer Lesti, yang juga menjadi salah satu saksi kisah cintanya dan Bilar sejak pertama kali bertemu. Menurutnya, keputusan Lesti untuk menikah dengan Bilar merupakan hal mengejutkan sekaligus membahagiakan. Lantas benarkah Lesti sempat merasa bimbang untuk membawa hubungan dirinya dengan Bilar ke jenjang yang lebih serius? Seperti apa pula curahan hati Lesti terhadap sosok Bilar kepada orang-orang terdekatnya? Sering jalan bareng, di mana momen yang kita bertukar pikiran tuh kayak bisa dibilang nggak pasti nih, tiba-tiba kita langsung kayak curhat, dia curhat masalahnya dia, dan aku juga kadang juga sharing sama dia. Awalnya ngelihat ya mereka memang cuma teman biasa kan, karena kondisi waktu itu dia nggak cerita kalau ada kata jadian. Jadi aku pikir ya namanya Dede yang deket sama siapa, mungkin ya dia kan memang orangnya berteman sama siapa aja, nggak pernah milih-milih kan. Nah setelah itu dia sempat bilang, "Kakak, Bilar menurut kakak gimana?" Karena aku nggak deket juga sama Bilar, jadi aku nggak bisa menilai dia dari oh dia baik atau apa ya. Istilahnya aku balikin lagi ke dia, yang kamu ngejalanin yang kan kamu bisa menilai. Pesan aku mungkin, aku harap keputusan kamu menikah ini atas dasar kamu memang sudah menemukan seseorang yang tepat buat kamu, bisa ngejaga kamu dan bikin kamu bahagia. Shock ya, bisa dibilang senang, pasti senang karena dia udah menemukan seseorang yang bisa ngejagain dia selain orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya Dede yang biasanya setiap hari nganterin Dede. Nah terus sekarang dia udah melepas statusnya dia seorang lajang menjadi seorang beristri. Aku sempat sharing sih sama dia, kamu awalnya udah yakin deh untuk menikah di usia bisa dibilang tergolong muda ya. Aku pesan ke Dede, kalau memang ini menikah adalah keputusan dari hati kecil kamu jalanin, pasti kita akan support. Galaunya kita justru kita orang terdekatnya galau banget awal-awal, kayak iya nggak sih gitu kan, apa ini cuman lagi rame-rame doang gitu. Karena jujur aku pribadi Bang Mi dulu kayak sempet ngeraguin sama Teh Yuli. Maksudnya ngeraguinnya karena awal banget dong, yang dan sesuatu yang lagi viral itu kan nggak bersifatnya sementara gitu kan, dan ternyata enggak, ini tuh malah langgeng. Ngalir aja, kalau bisa berkarya, kalau enggak ya udah, karena kan kalau kita cuma sekedar ngikutin hawa nafsu buat apa, nggak akan berkah ke depannya. Jadi ya udah, Dede mah
Kalau bisa ya kerjain, kalau enggak nggak usah buat apa gitu. Karena berbuat sesuatu kalau kitanya nggak seneng, nggak nyaman, untuk apa kan? Cinta selalu penuh misteri. Asmara yang kini sedang menggebu-gebu dalam hubungan Rizky Billar dan Lesti tak lama lagi akan bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Hal tersebut langsung meluluhkan hati jutaan fans yang memberi dukungan dan mengawal sejak pertama kali Lesti dan Billar dipertemukan. Terlebih, setiap momen kebersamaan mereka tak bisa dipungkiri selalu mengundang kebaperan dan senyum bagi setiap orang yang melihat. Namun, meski selalu tampak bucin di depan publik, nyatanya Lesti dan Billar sama seperti pasangan lain pada umumnya. Diungkap oleh orang-orang terdekat, mereka pun sesekali juga terlibat pertengkaran kecil sebelum akhirnya kembali berbaikan. Lantas, seperti apa potret gaya berpacaran Lesti dan Billar dalam keseharian di mata orang-orang terdekat? Berantemnya mereka juga lucu sih, paling kayak diem-dieman, terus yang kayak pada umumnya orang pacaran sih, sampai akhirnya dia ngubungin aku, "Kak, Dede mau foto perawat." Itu pikir tuh bercanda kan, terus tiba-tiba bisa dibilang agak sedikit sedih sampai aku suruh nganterin dia, karena kalau nggak salah bapaknya itu lagi pergi ke Cianjur. Mereka tuh dua-duanya sebenarnya bucin gitu. Dua-duanya bucin, cuman kadang-kadang tapi suka meskipun bucin dia tuh pada dewasa. Paling si Billarnya sih biasanya tuh suka ketika itu tuh si Billar suka nelponin Lesti gitu, nanyain kabar udah di mana gitu. Sebenarnya yang lebih bucin tuh sebenarnya Billar sih. Dibilang dewasa ke arah situ, mungkin dia tuh lebih nggak mau kayak dibilang fitnah kali, maksudnya ya biar bebas lah gitu, maksudnya kalau udah bersuami kayak gitu. Kalau ya dari dulu sih sebenarnya Dede tuh nggak mau pacaran, pengennya maksudnya serius. Kita sih saling mengerti ya, karena kita sadar bahwa dalam satu hubungan harus ada yang namanya saling meredam ego masing-masing. Ketika saya ngerasa saya yang salah, masih saya yang minta maaf duluan, begitu juga sebaliknya. Dan kita nggak pernah ribut sampai lama. Menghitung hari jelang prosesi lamaran Lesti dan Rizky Billar, begitu banyak orang bersorak-sorai penuh sukacita. Namun benarkah Lesti memiliki wedding dream yang ternyata sudah ia bayangkan bahkan sebelum bertemu Billar? Dan seperti apakah gambarannya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jalinan cinta Rizky Billar dan Lesti kian hari semakin membuat banyak fans hanyut terbawa perasaan akan kebersamaan mereka. Tak sedikit yang akhirnya dibuat penasaran seperti apakah nantinya konsep rangkaian pernikahan Lesti dan Billar yang akan diawali dengan prosesi lamaran pada 13 Juni 2021 mendatang. Seperti pasangan lain pada umumnya, Lesti dan Billar memiliki wedding dream yang mereka dambakan. Lantas benarkah Lesti telah memiliki gambaran akan seperti apa pernikahan impiannya, bahkan jauh sebelum memantapkan hati untuk memilih Billar sebagai pasangan hidupnya? Dan akankah hal tersebut akan direalisasikan Lesti pada rangkaian pernikahannya dengan Billar? Sebenarnya Dede punya impian tuh sebelum juga ketemu dengan pasangan yang tepat atau sebelum dia menemukan seseorang yang bikin dia nyaman. Jadi dia paling cuma bilang, aku nanti kalau misalnya lamaran aku pengen pakai adat ini deh Kak, kayak gini-gini. Itu anak udah ngomong sih sebenarnya sebelum ketemu sama siapa-siapa ya. Intinya sih dia pengen banget
akad nikah di kampungnya di Cianjur. Terus dia juga bilang karena keluarga Dede lebih banyak di Cianjur Kak, tapi dia juga mungkin akan bikin yang impiannya dia adalah punya resepsi 2 kali, yang di Cianjur sama di Jakarta. Konsepnya tradisional atau pakai tradisional. Karena kan Dede kan suka banget ya, maksudnya suka dengan budaya Sunda gitu. Jadi insya Allah nanti lamaran pun Dede akan pakai adat Sunda. Terima kasih aja dari aku pribadi untuk kalian semua yang sudah mensupport, mendoakan, apalagi sampai mereka tuh benar-benar yang memperhatikan perasaan kita ya, maksudnya perasaan Dede sama Kak Bilar ya. Mudah-mudahan doa tulus kalian diijabah sama Allah, terus langkah-langkah kalian juga diberikan kemudahan sama Allah, dan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelang hari pernikahan, tidak dipungkiri, Bilar dan Lesti mencurahkan segenap hati dan tenaga guna mempersiapkan segala sesuatunya. Rasa hikmat dan kusuk di hari bahagia yang memang telah dinanti-nantikan. Bahkan, keduanya pun sampai rela mengurangi jadwal pekerjaan untuk fokus mengurus keperluan pernikahan mereka. Lantas benarkah Lesti akan mengusung budaya adat Sunda dengan sentuhan modern sebagai konsep rangkaian hari bahagianya bersama Bilar? Dan sudah sejauh apa persiapan yang telah dilakukan? Benarkah hampir mendekati angka 100%? Sebenarnya persiapan ini tuh udah lama, tapi memang kita nggak pernah cerita apapun karena aku nggak mau mention apapun, biar istilahnya dari pihak yang memang berbahagia ini akan menceritakan. Nah, aku berani berkomunikasi ini atau berargumen ketika mereka udah posting sih, gitu. Kurang lebih 70-80% sih, tinggal finishing aja sih. Venue udah aman dan aku nggak bisa mention venue-nya ada di mana. Terus dari tanggal udah pasti, udah jelas. Terus mungkin perintilannya ya seragam juga udah aku udah dapat seragam. Terus juga nanti ada pokoknya ditunggu aja deh nanti. Sebenarnya ada sentuhan internasional juga, ada sentuhan modern dan tradisional sih. Jadi dia nggak mau melupakan unsur tradisinya dia gitu. Kita sempat nanyain kalau misalkan Dede butuh bantuan kita boleh dilibatin. Tapi kata dia kayaknya Dede udah beres, udah semua tuh ditanggung WO. Udah hampir, pokoknya udah aman lah gitu. Sempat bilang gitu, pokoknya udah alhamdulillah udah aman untuk seragam, untuk baju-baju semuanya udah aman gitu, karena kan ada diurus IO juga kan. Alhamdulillah udah semua, insya Allah tinggal kitanya aja sih. Mudah-mudahan sehat. Sangat membatasi karena kondisi badannya laki-laki sama perempuan kan beda ya, jadi lebih banyak di rumah, lebih banyak, dan jadi kan yang lebih banyak komunikasi dengan tim gitu, karena si kakak kan kerjanya dia hampir 24. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit. Jelang lamaran hingga nanti tiba saatnya hari pernikahan, seperti apa dukungan serta keterlibatan orang-orang terdekat Lesti dan Bilar? Benarkah mereka akan mempersembahkan sesuatu yang spesial untuk keduanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kisah cinta Lesti dan Rizky Bilar tak hanya penuh dengan momen baper, namun juga kejutan. Dan kini, setelah 10 bulan menjalin kedekatan spesial, keduanya pun semakin yakin untuk menyongsong masa depan bersama-sama. Hal itu pun merupakan momen membahagiakan tidak hanya bagi Lesti dan Bilar, namun juga setiap orang yang telah mengikuti perjalanan cinta mereka.
Dan untuk hari pernikahannya, Lesti dan Bilar pun melibatkan orang-orang terdekat untuk menjadi bagian dari momen penyatuan cinta mereka. Mulai dari panitia pernikahan, groomsmen, hingga groomsmaid pun dipilih dari lingkup terdekat, termasuk dari kalangan selebriti tanah air. Lantas seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh para sahabat jelang hari spesial Lesti dan Bilar? Alhamdulillah aku dipercaya jadi bridesmaid, jadi kayak ada suatu kebanggaan sekali sih sebenarnya gitu. Tapi gimana ya, deg-degan juga sebenarnya karena kan tau lah ya, maksudnya Kak Lesti kan gimana gitu kan, apalagi semua orang udah tahu Kak Lesti, terus Rara dipercaya jadi bridesmaid tuh kayak berasa bangga banget. Lesti tuh ngomong langsung gitu sama Rara, ada waktu itu di acara apa, program apa, Rara lupa, katanya bilang gini, adek jadi bridesmaid ya, katanya gitu, temenin kakak nanti, dampingin kakak, katanya gitu. Aku kayak, beneran Kak, beneran? Iya beneran, katanya. Ya ampun, makasih loh Kak, kataku gitu kan. Yang pastinya rambut baru. Rambut baru, bukan rambut baru sih, maksudnya warna rambut baru. Terus ya pasti sehat dulu lah. Kalau kesehatan itu kan insya Allah kita juga kesitunya juga aman, lancar insya Allah. Kalau seragam sih belum ya, karena Rara juga belum kirim nomor ukuran, karena kan dibuat sama mereka, jadi bener-bener kita cuman kirimin ukuran badan kita aja, terus mereka yang bakal kasih gitu. Surprise tuh aku juga belum tahu ya Kak, belum ngobrol juga sama teman-teman Alida yang lain gitu. Tapi ya aku fokusin ke bridesmaidnya dulu aja sih. Sahabat saya mau nikah, saya pasti ngedukung. Saya juga dukungannya banyak sih sebenarnya, saling ngingetin, saling membahagiakan, saling bantu juga. Pasti bakal jadi groomsman. Tapi itu permintaan langsung dari Bilar sendiri? Ya iyalah. Ya dari dulu juga, dari sebelum dia mau nikah sekarang, dari dulu Riz, pokoknya kalau gue nikah nanti lo jadi groomsman ya, gue sama dia ya kita kan sahabatnya. Supportnya ya paling ngasih tahu yang terbaik, kalau acara begini harus sabar, gitu-gitu aja sih Kak. Kayak untuk mengenai baju, kostum gitu ya pasti dia ngasih solusi, minta solusi dari aku juga gitu. Lesti udah konfirmasi ke aku, katanya sempat pernah bilang katanya nanti tunangan sama Kak AA aja ya gitu. Aku sebagai sesama di dunia keartisan gitu yang support gitu, sebenarnya seperti itu. Dan kalau nanti di acaranya bakal seperti apa mau dijadiin apa, aku yang penting support aja. Tapi cuma kemarin Bang Izar, ayah angkatnya Bang Bilar bilang kalau Bang nanti jangan lupa undangannya ya, seperti itu kan. Bang Izar langsung bilang, loh kok undangan? Kan Mbak Fitri ikut panitia juga. Selangkah lagi akan melepas masa lajangnya dan berstatus sebagai istri dari seorang Rizky Bilar. Pernikahan Lesti memberikan inspirasi dan motivasi bagi banyak orang, termasuk juga juniornya dalam industri dangdut, Rara Lida. Melihat Lesti yang kian hari semakin memancarkan aura kebahagiaan sebagai seorang calon pengantin, memberikan dampak positif yang dirasakan oleh Rara. Terlebih, Lesti merupakan idolanya, bahkan jauh sebelum ia terjun ke dunia yang sama, dan seorang sosok yang sudah ia anggap seperti layaknya kakak sendiri. Lantas, seperti apa doa dan harapan Rara untuk pernikahan Lesti dan Bilar? Kalau harapan, pastilah Rara akan mengharapkan yang terbaik untuk hubungan Kak Lesti dan juga Kak Bilar beserta keluarga. Semoga dengan bersatunya dua orang ini jadi keberkahan, bukan hanya untuk mereka berdua tapi juga untuk orang-orang yang terdekat, bermanfaat untuk orang-orang yang sayang sama mereka, dan juga menjadi menjadi motivasi, bukan hanya buat Rara tapi juga buat teman-teman Alida, terus juga teman-teman yang mengidolakan sosok Kak Lesti dan juga Kak Bilar. Semoga jadi motivasi untuk mereka supaya jadi orang yang bisa lebih baik lagi. Rara sangat-sangat ikut bahagia sekali. Alhamdulillah akhirnya Kak Lesti sudah menemukan
cinta sejati, sudah menemukan pasangan hidupnya. Semoga ini adalah awal yang baik bagi hubungan Kak Lesti dan juga Kak Bilar. Semoga nanti kedepannya bisa lebih bahagia lagi, bahagia terus. Kelihatan kok dari raut mukanya Kak Lesti, kalau Kak Lesti itu benar-benar sangat-sangat bahagia gitu. Apalagi ngelihat Kak Lesti itu aura pengantinnya tuh udah kelihatan gitu. Jadi aku kayak merasa, aduh ini kayaknya bahagia banget, excited banget karena apa ya? Ya dulu banget Rara sebelum masuk Lida tuh benar-benar mengidolakan sosok Kak Lesti, ngelihat bagaimana dia berkarir, dan sekarang alhamdulillah Rara tuh kayak udah dianggap Kak Lesti sebagai kayak adik kandung sendiri. Apalagi Abah juga udah nganggap Rara kayak anak sendiri gitu. Jadi Rara tuh kayak berasa bersyukur banget gitu ketemu sama keluarganya Kak Lesti gitu. Dan sekarang jadi bridesmaid-nya. Jadi kayak udah dianggap keluarga banget gitu. Aku seneng banget, jadi excited banget. Aku bener-bener pengen nungguin, pengen udah nggak sabar sih sebenarnya. Semoga ketika kamu sudah menikah, kamu tetap menjadi Lesti yang aku kenal, kepribadian yang tetap konsekuensi dengan pekerjaan, terus tetap hormat dan sayang sama keluarga. Meskipun kamu udah melepas statusnya single menjadi seorang istri dari Bilar, kita tetap seperti layaknya kakak adik, dan mungkin tetap jadi profesional dalam bekerja, terus cepet dikasih momongan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.